Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati fiddin arsyadakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu kata if, idza, dan idzan. Memang ketika itu tulisannya agak mirip, namun bacaannya berbeda. Saya ulangi lagi, it, idza, dan idzan. Masing-masing kata itu memiliki sebutan yang berbeda-beda, serta mengandung pengertian juga berbeda-beda. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan contoh-contoh ayat yang di dalamnya ada masing-masing kata tersebut beserta penjelasan ketiga kata itu. Adapun penjelasannya dan contoh ayatnya serta tafsirnya seperti berikut ini. Pertama, penjelasan kata it, idza, dan idzan seperti berikut. 1. Kata it itu sebagai isim apabila kata itu artinya ketika atau sewaktu, khina. 2. Kata it itu sebagai isim apabila kata itu menunjukkan tiba-tiba atau jatuh setelah kata bainama dan kata baina. 3. Kata idza itu sebagai isim apabila berada di permulaan kalimat atau ayat atau syarat. 4. Kata idza itu sebagai harfun apabila sesudahnya berupa jumlah ismiyah. 5. Kata idzan itu di dalam Al-Quran biasa ditulis dengan idzan tanpa nun, itu huruf tsabitah. Contoh kata it itu sebagai isim pada ayat berikut ini. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ali Imran 44. Penjelasan ayat, padahal kamu tidaklah bersama mereka di waktu mereka berbeda pendapat tentang pengasuhan Maryam. Siapakah yang paling berhak dan lebih utama untuk menerimanya? Dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Lalu mereka mengadakan undian dengan melemparkan anak-anak panah mereka. Lalu kemudian anak panah itu mengenai Zakaria dan kemudian Zakaria memenangkan hak asuhnya. Contoh kata it itu sebagai harfun pada hadis berikut ini. Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'a a'rabiyun faqoma yabulu fil masjidi faqol ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusrimuhu da'uhu. Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang badui yang kemudian berdiri dan kencing di masjid. Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata,
cukup. Anas berkata, Rasulullah SAW lantas bersabda, janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkanlah dia hingga dia selesai kencing. Hadis riwayat Muslim. Kata id itu sebagai harfun karena jatuh setelah kata bainama. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang ketiga kata, yaitu id, idza, dan idan. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang kata id dalam ayat sebagai isim dan id dalam hadis sebagai harfun. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan kata idza dalam ayat sebagai isim beserta tafsir ayatnya. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Contoh kata idza sebagai isim apabila berada di permulaan kalimat atau ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Kata idza pada ayat itu isim karena di permulaan kalimat atau menjadi syarat. Penjelasan surat Al-Baqarah ayat 186. Wahai Rasul, jika hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kalian, sehingga tidak ada penghalang antara Dia dengan kalian. Dia mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa, maka selayaknya mereka menunaikan perintahnya dengan ikhlas. Mengerjakan perintahnya berupa keimanan dan amal soleh, dan mempercayai tentang kedekatan Allah dengan mereka, dan pengabulannya atas doa mereka supaya mereka mendapat petunjuk kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari dari Muawiyah bin Haidah yang berkata, telah datang kepada Nabi SAW seorang Badui dan bertanya, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga kami bisa berbisik kepadanya, ataukah jauh sehingga kami akan menyerunya? Nabi terdiam, kemudian turunlah ayat ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi contoh idza sebagai isim dan penjelasan ayatnya. Kemudian kami akan mengaturkan contoh idza sebagai harfun dan contoh kata idzan. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Contoh kata idza itu sebagai harfun apabila sesudahnya berupa jumlah ismiyah. Fa'idha raqibu fil fulki da'awullaha muhlishina lahuddin falamma najawum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan
ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Al-Ankabut 65. Kata idza pada ayat itu harfun, karena setelah idza berupa jumlah ismiyah, yaitu hum yusyrikun. Contoh kata idzan itu di dalam Al-Quran biasa ditulis idzan tanpa nun, itu huruf sabitah. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'i qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang dolim. Kata idzan itu di dalam Al-Quran biasa ditulis idzan tanpa nun, itu huruf sabitah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan kata idza, idzan, dan id, atau urutannya yang di depan tadi, id, idza, dan idzan, beserta contoh-contoh dalam ayat maupun dalam al-hadis. Semoga kita semuanya selalu dimudahkan oleh Allah dalam usahanya mendalami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.